Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan berkah karunia sehat sehingga kita bisa menjalani rutinitas sehari-hari. Erick Thohir menyatakan bahwasanya AFC dari U15, 19, 22 hingga senior kita harus serius. Bahkan di Asian Games juga kita harus serius. Tapi untuk AFF itu cuma ajang trial saja alias uji coba. Jadi ya, ketika sudah gambaran ini sudah federasi sepak bola dipegang oleh Pak Erick Thohir, semua jelas sudah visi misinya sudah jelas, sehingga apa yang kita raih, kita fokuskan ke depan itu juga jelas tentunya. Bravo untuk timnas Indonesia. Salut untuk Pak Erick Thohir. Dan ternyata kebobrokan AFF dimulai dari sini. Nah, kita lihat bersama. Ya kalau mungkin saya udah pernah nawarkan, ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC senior U23 kita harus serius, di AFF ya kita sebagai trial aja. Disebut tak rela timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2020 penyebabnya. Penyebab AFF disebut tak setuju timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 kini menjadi perbincangan hangat. Kegagalan timnas Indonesia yang hanya finish di posisi ketiga grup B dengan 4 poin memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola. Tim Garuda Muda yang turun dengan skuad U22 hanya terpaut 2 angka dari Filipina yang mengisi posisi kedua sekaligus batas akhir untuk lolos ke semifinal. Hasil ini mengecewakan banyak pihak termasuk para pendukung setia timnas Indonesia. Kontroversi keputusan wasit dan keberpihakan. Meski menggunakan skuad U22, banyak pihak merasa bahwa timnas Indonesia layak melangkah lebih jauh. Namun, sejumlah keputusan kontroversial dalam pertandingan memunculkan dugaan adanya perlakuan tidak adil. Dalam pertandingan melawan Laos, pemain kunci Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang dianggap tidak jelas. Tak hanya itu, gol ketiga Laos menimbulkan kontroversi karena siaran ulang menunjukkan bahwa bola telah keluar lapangan sebelum akhirnya masuk ke gawang Indonesia yang dijaga Dafa Fasya. Hal serupa terjadi saat melawan Filipina. Kapten timnas Indonesia Muhammad Ferrari diberi kartu merah karena dianggap menyikut wajah kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Namun, rekaman ulang menunjukkan bahwa kontak yang terjadi sangat minim dan hanya mengenai dada, bukan wajah. Wasit asal Jepang yang memimpin laga ini juga memberikan penalti kepada Filipina atas dugaan handsball oleh Doni Tri Pamungkas. Namun, dari tayangan ulang, bola sama sekali tidak mengenai tanganan pemain muda Persija Jakarta tersebut. Konspirasi menurunkan level turnamen. Di media sosial, akun Tebing Tinggi Video memunculkan teori bahwa AFF tidak ingin timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal. Alasannya, kehadiran skuad muda dianggap menurunkan gengsi turnamen yang selama ini menjadi panggung pemain senior. Kalau timnas Indonesia U22 bisa melaju hingga semifinal, itu menunjukkan bahwa level turnamen ini tidak terlalu kompetitif. Demikian salah satu komentar di media sosial. Reaksi publik dan PSSI, kekecewaan terhadap hasil ini tidak hanya dirasakan oleh supporter, tetapi juga oleh para pengamat sepak bola. Banyak yang mendesak agar PSSI mengambil langkah tegas terkait keputusan kontroversial di pertandingan ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa federasi akan segera mengajukan protes resmi kepada AFF dan meminta evaluasi kinerja wasit. Kami memahami emosi para pendukung. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi ke depan agar kejadian serupa tidak terulang, ujarnya. Dukungan untuk timnas U22, meski gagal melangkah ke semifinal, penampilan skuad U22 tetap mendapat apresiasi. Tim ini dianggap sebagai masa depan sepak bola Indonesia yang perlu terus dibina dan diberi kesempatan tampil di turnamen internasional. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Doni Tri Pamungkas tetap menunjukkan semangat juang tinggi meski menghadapi tekanan besar. Publik berharap bahwa pengalaman di Piala AFF 2024 ini menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk tampil lebih baik di masa mendatang.
Kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 menjadi catatan penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Meskipun berbagai kontroversi muncul, semangat juang para pemain muda tetap patut diacungi jempol. PSSI diharapkan segera melakukan evaluasi mendalam baik dari sisi teknis maupun non-teknis agar timnas Indonesia bisa tampil lebih solid di turnamen internasional berikutnya. Di sisi lain, AFF juga perlu meningkatkan profesionalisme dan transparansi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap turnamen ini. AFF sebut Indonesia berpotensi juara jika kirim skuad senior. Pemirsa, kiranya yang menjadi penyebab AFF menjegal timnas Indonesia itu dikarenakan ini cuma prasangka saja ternyata ya, jadi bukan pernyataan resmi. Jadi prasangka ataupun unek-unek dari netizen itu mengatakan bahwasanya ketika timnas muda Indonesia ini berlaga di ajang AFF dan bisa melangkah sampai semifinal, nah itu bahaya menurut netizen. Jadi menurunkan reputasi AFF itu sendiri karena ajang AFF sudah tidak menjadi kompetitif lagi. Karena apa? Para pemain senior dari negara-negara Asia Tenggara tersebut mampu dikandaskan oleh pemain muda Indonesia. Nah, jadi dari alasan itulah AFF akhirnya menjegal Indonesia agar tim mudanya tidak bisa melangkah lebih jauh, yaitu ke semifinal. Jadi itulah perkiraan penjagalan AFF kepada Indonesia agar tidak bisa melangkah ke semifinal. Seperti itulah. Namun skuad muda disebut tak diunggulkan. Jakarta, Desember 2024, ajang Piala AFF 2024 menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola AFF menyebut jika Indonesia mengirimkan skuad senior bertabur pemain naturalisasi seperti Maarten Paes, Kevin Dix, Mies Hilgers, Sandy Walsh, Shane Patinama, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Nathan Joe, Jordi Amat, Justin Hubner, Elkan Bagot, Il Vergener, dan Ole Romeni, maka tim Garuda akan menjadi kandidat kuat juara dan berpotensi besar mengangkat trofi di ajang tersebut. Namun keputusan timnas Indonesia yang memilih mengandalkan pemain muda berbasis lokal justru dianggap sebagai langkah yang kontroversial. Skuad Garuda muda yang dihuni oleh nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Doni Tripamungkas, Ronaldo Kuateh, dan Victor Detan dinilai AFF memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi belum cukup matang untuk menghadapi tim-tim besar seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Indonesia memiliki sebuah pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan di klub-klub Eropa. Maarten Paes misalnya merupakan kiper yang bermain di Major League Soccer dan telah menunjukkan performa luar biasa. Kevin Dix dan Sandy Walsh adalah pemain bertahan yang kokoh dan memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Mies Hilgers dan Calvin Verdonk, dua bek yang solid dengan kemampuan duel udara yang luar biasa, melengkapi sektor belakang. Di lini tengah, Indonesia memiliki Ragnar Oratmangun dan Nathan Joe, yang dikenal memiliki visi bermain dan kemampuan distribusi bola yang brilian. Sementara di lini depan, kombinasi Ole Romeni memberikan ancaman serius dengan kemampuan mencetak gol mereka. Jika Indonesia menurunkan skuad senior seperti itu, sulit bagi tim manapun di Asia Tenggara untuk mengalahkan mereka. Kualitas pemain mereka berada di level yang berbeda, ujar seorang analis sepak bola di AFF. Keputusan mengandalkan skuad muda. Meskipun memiliki kekuatan di skuad senior, PSSI memutuskan untuk memberikan panggung bagi pemain-pemain muda. Jadi begini pemirsa, sinyalemen ya, argumentasi yang disampaikan oleh AFF itu, jikalau pemain muda Indonesia mampu melangkah ke semifinal, ya seperti yang disebutkan netizen tadi, ini akan merusak reputasi AFF itu sendiri. Karena apa? Jadi kompetitif ya. Jadi peserta yang di AFF itu seperti timnas Thailand, Vietnam, Malaysia dan sebagainya itu mampu diimbangi atau bahkan mampu dikandaskan oleh tim muda Indonesia. Nah, ini akan membuat narasi-narasi bahwasanya permainan atau turnamen sekelas AFF itu ternyata tidak sehebat atau tidak, ya semacam ringan gitulah, sepele, ecek-ecek seperti itu. Karena apa?
Karena nyata dengan pemain muda yang notabene itu gak banyak pengalaman, mereka para pemain senior timnas negara lain itu mampu dikandaskan oleh Indonesia. Nah, jadi seperti itulah narasinya, sehingga AFF itu ternyata cuman gelaran ecek-ecek. Jadi inilah yang dimaksud akhirnya Indonesia dijegal agar tidak melangkah jauh dan tidak merusak reputasi AFF itu sendiri. Nah, seperti itu. Itulah pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Semoga Anda terhibur. Satu yang pasti, jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.